Dan saya tidak tahu apakah Anda sudah tahu, tapi pendaftaran untuk acara Jornada Semdor Koluna 21 sudah dibuka. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 11, 13, dan 15 April pukul 19.00. Untuk mendaftar dan mendapatkan informasi lebih lanjut, tautan untuk berpartisipasi ada di deskripsi video. Aneh, saya punya sensasi seperti terbakar. Tapi kalau saya pegang kaki saya suhunya normal. Itu cuma sensasi saja. Kok bisa begitu? Begini Eliane, penjelasannya seperti ini. Jadi rasa terbakar biasanya berhubungan dengan saraf. Dan saraf itu saya suka bilang seperti kabel data. Tahu kabel kecil yang kamu sambungkan ke ponsel lalu ke komputer itu? Nah, kamu bisa kirim data dari ponsel ke komputer dan dari komputer ke ponsel kan? Jadi saraf itu seperti kabel data itu. Lihat gambar ini. Di sini saya menggambar kurang lebih seorang manusia ya. Lengan, kaki, dan di sini ada otak dan sumsum tulang belakang ya. Yang ada di dalam kepala, di dalam otak. Dan yang melewati di dalam tulang belakang. Semua informasi yang kamu miliki di tubuh itu berasal dari suatu tempat di tubuh. Masuk ke sumsum tulang belakang dan menuju ke otak. Sensasi sentuhan, sensasi gerakan, sensasi panas, dingin, sensasi nyeri, sensasi tekanan. Semua itu hanya bisa kamu rasakan karena ada saraf, ada kabel data yang menghubungkan ke otak. Dan pada saat yang sama ada saraf. Ada saraf-saraf kecil, saya akan gambarkan dengan warna lain di sini. Saya akan buat dengan warna hitam yang keluar dari otak. Lewat bagian dalam sumsum tulang belakang dan menuju ke seluruh bagian tubuh. Yang mengirimkan informasi dari otak ke seluruh bagian tubuh adalah yang mengendalikan. Tangan saya membuka dan menutup karena otak saya memerintahkannya untuk membuka dan menutup. Benar kan? Dan kabel data ini adalah saraf-saraf. Lihat, dia menjalar ke seluruh tubuh kita kan? Saraf-saraf kita punya kemampuan untuk menjalar jauh dan tetap mengirimkan informasi. Sepanjang perjalanan saraf itu, di beberapa bagian mungkin saja dia tertekan. Jadi, bahwa dia sedang mengalami iritasi dengan cara tertentu. Dan ketika itu terjadi, kita akan mengalami beberapa gejala. Atau saraf yang membawa informasi ke otak mulai bermasalah. Dan kemudian Anda mengalami gejala seperti rasa terbakar, seperti yang Anda rasakan di kaki. Anda mengalami gejala kesemutan, gejala mati rasa, dan gejala nyeri. Atau jika ada penekanan, ada bagian yang menekan saraf-saraf tersebut yang mengiritasi saraf-saraf itu, maka yang bermasalah adalah saraf yang membawa perintah dari otak yang mengontrol kaki Anda misalnya. Jadi dalam kasus ini yang akan terjadi adalah Anda akan kehilangan kekuatan, kehilangan kestabilan, dan kehilangan kemampuan untuk mengontrol kaki Anda. Banyak orang yang menderita diabetes atau pernah mengalami cedera atau memiliki masalah lain mengalami apa yang kita sebut sebagai kaki terkulai, yaitu tidak bisa lagi mengangkat ujung kaki. Hal ini terjadi tepat karena dia telah kehilangan kemampuan untuk mengontrol kakinya. Rasa terbakar yang Anda rasakan bukan berarti kaki Anda benar-benar terbakar atau panas. Itu berarti saraf yang membawa informasi dari kaki Anda ke otak di suatu titik perjalanannya sedang mengalami iritasi. Ada sesuatu yang menyebabkan rasa sakit ini, yang hanya terasa seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Dan sekarang saya ingin menunjukkan dua cara yang bisa Anda lakukan untuk mengendalikan rasa terbakar ini dengan sangat cepat, hampir seperti sulap. Ambil kursi, jeda videonya, ambil kursi, dan datang ke sini. Sudah ambil kursinya? Kalau begitu, ayo kita mulai. Dua cara untuk meredakan, memperbaiki, dan mengendalikan rasa terbakar ini akan saya tunjukkan untuk masalah kompresi saraf yang terjadi di dekat kaki, oke? Jadi, ayo kita mulai. Cara pertama yang ingin saya tunjukkan adalah kamu akan duduk dengan kaki bersilang dan kamu akan melatih keseimbangan kaki secara keseluruhan. Untuk itu, tangan yang berada di sisi telapak kaki akan memegang di bagian tumit. Tangan yang satunya lagi akan memegang bagian punggung kaki di sini. Dan kamu akan melakukan gerakan memutar. Tarik tumit ke bawah dan arahkan ujung kaki ke arah yang lain.
dan ganti seperti sedang memeras kain. Ke satu sisi dan ke sisi lain. Sebisa mungkin sejauh tidak terasa sakit. Pegang dengan cara yang paling nyaman. Ada orang yang suka memegang hanya dengan telapak tangan, membiarkan ibu jari di luar. Ada juga yang lebih suka menggunakan ibu jari untuk membimbing gerakan ini. Yang penting adalah kamu bisa melakukan gerakan ini semaksimal mungkin. Sebisa mungkin ya, ke kiri dan ke kanan. Kamu akan melakukan gerakan memutar ini, memutarnya sebanyak 20 kali. Saat saya melakukan ini, saya sedang memperbaiki ketegangan otot. Ya, dan dengan cara ini, saya mengurangi seberapa kuat otot-otot ini menekan saraf-saraf tersebut. Baik, terutama biar saya tunjukkan sesuatu yang sangat menarik di sini, yang mungkin merupakan cara kedua untuk menanganinya. Biar saya warnai dengan hitam. Nah, di sini, di bagian atas kaki, di bagian dalam kaki, ada tulang kecil itu. Malleolus, yang di beberapa tempat disebut sebagai mocoto, ada di sisi luar dan di sisi dalam. Dan di sini ada tumit, benar? Di antara dua tulang kecil ini, ada beberapa struktur yang melewatinya. Di antaranya ada saraf yang disebut saraf tibialis. Saraf inilah yang akan menginervasi telapak kaki, benar? Jadi kemungkinan besar rasa terbakar yang Anda rasakan di kaki bisa disebabkan oleh jalur lewatnya di sini. Ketika saya sedang melatih gerakan memutar ini, mungkin terlihat sederhana. Tapi sebenarnya saya sedang memperbaiki jalur saraf tibialis tersebut. Jika masalahnya ada di sini, Anda lakukan ini 20 kali dan rasa terbakar itu akan hilang. Lihat. Seperti ini. Latihan kedua, kita juga akan melatih bagian yang sama ini, tapi dengan cara yang berbeda. Melalui terowongan yang sama ini, di wilayah yang sama ini, ada struktur-struktur lain yang juga lewat. Di antaranya, ada tendon dari otot yang disebut tibialis posterior. Dan otot ini bisa menyebabkan banyak masalah pada kaki, betis, tulang kering, dan lutut kita. Seringkali otot inilah yang mengiritasi jalur saraf tersebut. Yang ingin saya ajarkan sekarang adalah cara sederhana untuk memperbaiki otot yang disebut tibialis posterior ini. Dengan cara ini Anda akan memperbaiki saraf di bagian bawah sana, oke? Dengan posisi duduk seperti ini, Anda akan memegang tulang kering di sini. Mudah, ini adalah struktur yang keras kan? Kokoh, seperti dinding, seperti balok semen. Jadi Anda tahu bahwa Anda sedang memegang tulang. Jika Anda meraba dengan jari-jari Anda, jika Anda meraba ke belakang ke arah betis, akan ada saatnya bagian yang keras ini akan hilang, menjadi lebih lunak. Tepat di belakang tulang itulah tempat saraf tibialis posterior lewat. Jadi Anda akan menggunakan ibu jari ya di belakang tulang tibia, di belakang tulang terin, mencari titik-titik yang terasa sakit. Lakukan dengan pelan-pelan karena bisa saja terasa sangat sakit. Mungkin ada titik yang lebih sakit dari yang Anda kira. Jika menemukan titik yang sakit, Anda akan menahan tekanan itu sampai terasa sedikit nyeri saja. Tahan tekanan itu selama 90 detik. Anda akan merasakan bahwa rasa sakitnya berkurang, seolah-olah rasa sakitnya menyebar. Dan resistensi ototnya akan semakin berkurang. Ototnya akan menjadi kurang tegang. Ada teman saya yang bilang, awalnya rasanya seperti daging kualitas rendah, dan akhirnya seperti daging kualitas tinggi. Kurang lebih seperti itulah yang akan Anda rasakan. Dan Anda akan mencari di seluruh area di belakang tulang kering ini, titik-titik nyeri tersebut, lalu Anda akan meredakan masing-masing titik itu. Jadi, lakukan 2 latihan ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang Anda rasakan. Apakah membantu atau tidak? Apakah rasa terbakar berkurang?